pikiran Yunani ini terbit dalam 3 jilid. Setelah beberapa kali cetak ulang atas persetujuan pengarang, kami terbitkan kembali ketiga jilid ini menjadi satu buku dengan kata sambutan oleh Profesor Miriam Budiarjo. Terbitan gabungan ini disusun dengan kata pengantar yang tampak seakan-akan terpisah-pisah karena merupakan suatu pengantar terhadap bab-bab yang mengikutinya. Demikian pula dengan moto, sedangkan daftar isi dan indeks disusun sebagaimana lazimnya buku yang tidak berjilid. Penerbit Jakarta, April 1980. Kata sambutan. Saya merasa mendapat kehormatan besar ketika kepada saya disampaikan permintaan dari Bung Hatta untuk menulis suatu prakata pada 3 jilid Alam Pikiran Yunani yang akan diterbitkan kembali dalam satu buku dan dengan ejaan baru. Betapa tidak, buku-buku kecil itu telah beberapa tahun dipakai sebagai bahan bacaan dalam mata kuliah Pemikiran Politik Barat yang saya asuh di Departemen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Dan sekarang oleh penulis yang sekaligus merupakan pemimpin kita yang paling disegani, saya diminta untuk mengantarkan buku ini dalam bentuk baru. Dengan diterbitkannya buku ini kembali, saya yakin bahwa karya ini akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang dewasa ini sedang haus akan bacaan. Melalui buku ini kita dapat melihat bahwa masalah-masalah yang kita hadapi pada akhir abad ke-20 ini telah menjadi objek pemikiran manusia beberapa abad yang lalu di Yunani. Sedangkan di beberapa tempat lain seperti Cina, Mesir, dan India, hal itu juga terjadi. Sekalipun keadaan mereka jauh berbeda, akan tetapi ternyata bahwa dalam kehidupan politik dimanapun dan di masa apapun, manusia selalu bergumul dengan berbagai problema yang pada hakikatnya sama sifatnya. Masalah tersebut mencakup antara lain tata masyarakat dan bentuk negara yang mana yang paling baik, apakah kewajiban warga negara dan apakah haknya, masalah kekuasaan dan wewenang dalam kehidupan politik, masalah kebebasan dan sebagainya. Lagi pula beberapa filsuf pada masa itu seperti misalnya Plato telah menyadari betapa pentingnya pendidikan dalam membina generasi muda ke arah menjadi manusia yang baik dan warga negara yang bertanggung jawab. Saya percaya bahwa mereka yang membaca buku ini dan mengikuti cara berpikir beberapa filsuf Yunani dalam usaha untuk mengatasi masalah-masalah tadi akan merasakan perluasan cakrawala intelektualnya, dan hal ini mungkin sesuai dengan diinginkan oleh Bung Hatta waktu menyusun tulisan ini. Jakarta, 1 Juni 1980, Miriam Budiarjo. Pengantar kalam. Sungguh pun filosofi sahabat kami sejak dari sekolah tinggi. Kami bukan seorang filosof dan bukan pula ahli dalam fak itu. Sebab itu perlu diterangkan sedikit apa sebab kami menerbitkan karangan ini. Buah karangan ini lahir berangsur-angsur sebagai hasil pelajaran di alam yang sunyi. Lahirnya bermula di tempat pembuangan di Bovendigul. Tatkala kami di sana memimpin pelajaran beberapa orang kawan ke dalam ekonomi, terasa oleh kami bahwa baik juga kepada pelajar yang sudah mempunyai paham dan sebuah mengalami perjuangan hidup disertakan pelajaran filosofi. Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran. Kedua-duanya berguna sebagai perkakas untuk menukik lebih dalam ke dalam batang ilmu ekonomi. Kemudian filosofi berguna untuk menerangkan pikiran dan penatalan hati. Ia membawa kita ke dalam alam pikiran, alam nurani semata-mata. Dan oleh karena itu melepaskan kita daripada pengaruh tempat dan waktu dalam pergaulan hidup yang begitu menindas akar rohani sebagai di tanah pembuangan dikul. Keamanan perasaan itu perlu ada. Siapa yang hidup dalam dunia pikiran dapat melepaskan dirinya daripada gangguan hidup sehari-hari. Dengan timbangan seperti itu kami menyusun pelajaran filosofi ini. Berhubung dengan sukarnya memindahkan berbagai buah pikiran yang dalam-dalam ke dalam bahasa kita, pelajaran itu diajarkan bermula dalam bahasa Belanda. Siapa yang memperhatikan filosofi Elia dalam buku ini akan merasa sendiri kesukaran itu.
Kemudian kami usahakan menyalinnya ke dalam bahasa Indonesia, dan pelajaran itu dikirimkan kepada seorang saudara kami. Akhirnya ketangkap penerbit buku ini yang turut mempelajarinya, lalu ia berkehendak supaya pelajaran itu diterbitkan sebagai buku. Menurut timbangannya, buku pengetahuan semacam itu belum ada dalam bahasa kita. Faedah menerbitkannya tentulah akan sangat besar, lebih-lebih di kalangan penuntut agama kita yang berbahasa Indonesia dan Arab saja. Timbangkan dari seorang yang mengetahui keadaan itu menghilangkan enggan hati kita membukukan buah karangan yang mengenai medan ilmu yang bukan fak kita, yang kita tempuh sewaktu-waktu sebagai pergi ekskursi saja. Oleh karena kita bukan ahli filosofi, maka kita berpegang pada pimpinan ahli-ahlinya yang ternama. Buku-buku terutama kita pergunakan waktu menyusun pelajaran tersebut ialah Bierens de Haan, Hofkuren, Van Hout, Wiskuring, Denken, Florence Verbreiting, Tot de Wisbecorret, Florence Lor en Lavender Grot Denkers, Vorländer Geschichte der Philosophie, Überweg Geschichte der Philosophie, Jules Geschichte der antiken Philosophie, Windelband Entleitung in der Philosophie, Windelband Präludien, Windelband Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Record System der Philosophie, Record Kant all Philosophie der Modern Culture, Record Philosophie des Lebens, Wages Prestige Wichberget. Buku-buku filosofi lainnya yang mengenai soal logika, teori, pengetahuan, dan metodologi yang jadi dasar juga bagi pikiran kita tak perlu disebutkan di sini. Semuanya itu berhubungan dari jauh saja dengan pasal-pasal yang dibentangkan di sini. Ada dua jalan untuk mencapai pengetahuan tentang filosofi. Pertama, menanam pengertian berangsur-angsur lebih dahulu dari yang agak mudah sampai kepada yang sulit-sulit benar, dan mempelajari susunan pengetahuan itu di dalam sistemnya. Berbagai pertikaian paham diketahui dengan jalan ini sejak mulanya. Inilah jalan yang sebaik-baiknya bagi orang milih filosofi sebagai faknya. Buku ini akan dijadikan 3 jilid. Jilid pertama bermula menurut sejarahnya. Jalan yang kedua inilah yang kita pakai dalam buku ini, gunanya untuk mengetahui berbagai paham tentang yang satu, berbagai pandangan tentang alam dan sikap hidup. Dengan jalan ini tidak saja kita ketahui cara orang berpikir dahulu kala yang begitu berlainan dengan sekarang, melainkan kita mendapat juga timbangan yang luas tentang pendapat orang lain. Jalan ini melepaskan kita dari berpendapat sebagai katak di bawah tempurung pendirian picik, berbahaya benar bagi kemajuan paham tentang ilmu, pengetahuan, dan agama. Buku ini akan dijadikan 3 jilid. Jilid pertama memaparkan paham-paham filosofi sebelum Socrates. Dalam jilid kedua kelak akan diuraikan filosofi klasik Greek, ajaran Socrates, Plato, Aristoteles. Jilid ketiga isinya filosofi Greek yang telah berkembang jadi barang peradaban Helen dan Romana, yang pusatnya bermula terletak di Iskandaria. Kalau benar buku ini ada manfaatnya seperti yang diucapkan oleh penerbit, maka pengarangnya tidak menyesal menjabarkan buat umum sesuai uraian yang bermula disusun beberapa orang saja. Pengarang Naira, Mei 1941. Pengantar cetakan ke-7, Alam Pikiran Yunani 1, cetakan ke-6 sudah habis. Cetakan ke-7 ini diterbitkan dengan tidak ada perubahan yang berarti, hanya beberapa istilah diperbaiki tulisannya. Mudah-mudahan cetakan ke-7 ini sama mudahnya mencapai jalannya ke sidang pembaca seperti yang didalami oleh cetakan ke-6. Pengarang Megamendung, Februari 1963. Paul Northrop, Individual and Gemeinschaft. Segala kebenaran maunya diketahui dan dinyatakan, dan juga dibenarkan kebenaran itu sendiri, tidak perlu akan itu, karena ialah yang menunjukkan apa yang diakui benar dan harus berlaku.
Pendahuluan. Tiap-tiap bangsa betapa juga biadabnya, mempunyai dongeng dan takhayul. Ada yang terjadi daripada kisah perintang hari keluar dari mulut orang yang suka bercerita. Ada yang terjadi daripada muslihat mempertakuti anak-anak supaya ia jangan nakal. Ada pula yang timbul karena keajaiban alam yang menjadi pangkal heran dan takut. Dari itu orang menyangka alam ini penuh dengan dewa-dewa serta biduanda dan bidadarinya yang bermacam-macam namanya. Demikianlah lama kelamaan timbul berbagai fantasi cetakan pikiran yang menjadi barang peradaban manusia bermula. Fantasi itu tidak ada batasnya sebab ia tidak bersangkut dengan yang lahir. Keadaannya tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu fantasi itu menjadi pangkal juga daripada perasaan yang indah-indah, pangkal daripada seni, pangkal daripada pengetahuan yang ajaib-ajaib. Fantasi membawa orang-orang meminangnya ke awang-awang, keluar daripada bumi dan alam tempat ia berdiri. Dengan fantasi itu ia dapat menyatukan ruhnya dengan alam sekitarnya. Ia merasa dirinya bagian daripada alam fantasi yang sampai ke sana disebut juga ekstase. Orang yang mengadakan fantasi tidak ingin mencari kebenaran buah fantasinya, karena kesenangan ruhnya adalah terletak dalam fantasi itu. Tetapi orang kemudian yang mempusakai fantasi itu ada yang ingin hendak mengetahui kebenarannya lebih jauh. Di antaranya ada yang tidak lekas percaya, ada yang bersifat kritis, suka membandingkan dan menguji. Demikianlah dari fantasi itu timbul lama-kelamaan keinginan akan kebenaran. Dongeng dan takhayul yang dipusakakan dari nenek moyang itu menimbulkan adat dan kebiasaan hidup yang menjadi cermin jiwa bangsa yang memakainya. Pengetahuan pusaka itu bertambah lama tambah banyak, ditambah dengan pengalaman tiap-tiap angkatan baru. Semuanya itu masuk ke dalam perbendaraan peradaban bangsa yang disebut kultur. Semuanya itu menjadi pimpinan bagi angkatan kemudian menempuh jalan penghidupan. Sebab itu kata atau nasihat orang tua sangat diindahkan. Dongeng dan takhayul serta adat-adat istiadat itu berpengaruh kemudian atas cara orang memeluk agamanya. Agama yang datang kemudian mendapati alam ini penuh dengan berbagai kepercayaan. Kepercayaan alam itu tak mudah membongkarnya dengan seketika saja. Ia bertahan, itulah sebabnya maka agama yang begitu murni dasarnya dalam masyarakat banyak bercampur dengan barang pusaka hidup yang tersebut itu. Sebab itu tak salah orang mengatakan bahwa cara orang memahamkan agamanya banyak terpengaruh oleh keadaan hidupnya. Juga orang Greek dahulunya banyak punya dongeng dan takhayul, tetapi yang ajaib pada mereka ialah bahwa angan-angan yang indah-indah itu menjadi dasar untuk mencari pengetahuan semata-mata untuk tahu saja, dengan tiada mengharapkan keuntungan daripada itu. Ingin tahu menjadi wujud sendirinya bagi mereka. Berhadapan senantiasa dengan alam yang begitu luas, yang sangat bagus dan ajaib tampaknya pada malam hari, timbul di hatinya keinginan hendak mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam hatinya, dari mana datangnya alam ini? Betapa jadinya, bagaimana kemajuannya, dan kemana sampainya? Demikianlah beratus tahun alam besar itu menjadi soal dan pertanyaan yang memikat perhatian ahli-ahli pikir Greek. Tetapi kemudian di sebelah soal alam besar itu yang berada di luar dirinya, terdapat olahnya soal alam kecil yang berada di alam dirinya. Alam ini tiada terlihat dengan mata, melainkan dapat dirasai adanya. Lalu timbul pertanyaan dalam hatinya, apa wujud lahirku? Apa kewajiban hidupku? Betapa seharusnya sikapku? Dan di mana aku dapat bahagia? Begitulah jadinya soal alam dalam pikiran. Di sebelah soal kosmologi, kosmos sama dengan alam, timbul keinsafan dalam hati tentang kewajiban hidup, soal etik. Di mata orang Greek dahulu kala semuanya itu suatu soal saja, satu pokoknya, satu kebenaran. Sebab itu ilmunya cuma satu saja, yang kemudian diberi nama filosofia. Filosofia artinya cinta akan pengetahuan. Orang Greek belum membedakan ilmu dengan filosofi seperti yang terjadi kemudian.
Ilmu sekarang memikirkan alam itu terpecah-pecah dan pecahan satu-satunya itu yang diselidiki oleh tiap-tiap ilmu. Orang Greek dahulu kala memikirkan alam itu di sebulat-bulatnya. Sebab itu filosofi Greek yang ternama mempelajari hampir segala macam ilmu pengetahuan. Aristoteles misalnya adalah ahli tentang ilmu alam, ilmu hukum, etik, dan lain-lainnya. Kitab filosofinya mengenai seluruh daerah ilmu yang diketahui pada masa hidupnya. Orang Greek tidak mempunyai ilmu yang spesial melainkan ilmu universal. Apa sebenarnya yang disebut filosofi? Lebih baik jangan dipersoalkan pada permulaan menempuhnya. Akan hilang jalan nanti karena banyak ragam dan bahan. Tiap-tiap ahli berlainan pendapatnya tentang apa yang dikatakan filosofi. Tiap-tiap filosofi pun lain-lain pula tujuannya. Buat sementara sebagai tempat berpegang, kita sebutkan saja sifatnya yang umum seperti yang dilukiskan oleh Winterburn. Filosofi sifatnya merenteng pikiran sampai sejauh-jauhnya tentang suatu keadaan atau hal yang nyata. Sebab itu filosofi orang sebut juga berpikir merdeka dengan tiada dibatasi kelanjutannya. Disinilah bedanya filosofi dengan ilmu spesial. Ilmu spesial membatasi medannya hingga alam yang dapat dialami, alam empirika. Ilmu menghadapi soalnya dengan pertanyaan bagaimana dan apa sebabnya. Filosofi meninjau dengan pertanyaan apa itu, dari mana, dan kemana. Di sini orang tidak mencari pengetahuan sebab dan akibat daripada sesuatu masalah seperti yang diselidiki oleh ilmu, melainkan orang mencari tahu tentang apa yang sebenarnya pada barang atau masalah itu, dari mana jadinya dan ke mana tujuannya. Filosofi memandang alam sebagai satu soal yang bulat, yang mencari pengetahuan yang selesai tentang alam dan penghidupan. Itulah yang dicarinya senantiasa dengan tak pernah sampai ke penghabisannya. Nyatalah bahwa filosofi mencukil soalnya lebih dalam. Ia tidak puas memiliki sesuatu dari jurusan sebagaimana adanya. Sering ia bertanya apakah barang yang lahir itu barang yang sebenarnya, ataukah hanya bayangan daripada suatu pokok atau sifat yang lebih dalam letaknya. Ada filosof yang memakan dunia lahir ini sebagai kiasan saja daripada dunia yang asli, yang menjadi pokoknya hampir selalu dalam filosofi dipandang dua dunia, yang fana dan yang bako. Yang fana itu dipahamkan sebagai tubuh sementara daripada sifat yang bako itu. Sebab itu tidak mengherankan kalau ada masanya yang filosofi hampir bertaut dengan agama, sebagai pada permulaan tarikh Masehi, dan di mana dalam zaman tengah filosofi kedudukannya hanya sebagai anggota akal untuk menyuluhi kebenaran yang lebih sempurna yang didapat sebagai wahyu yang diturunkan Tuhan. Filosofi alam. Filosofi Greek yang pertama tidak lahir di tanah airnya sendiri, melainkan di tanah perantauan di Asia Minor. Negeri Greek ini di semenanjung Balkan tidak begitu subur tanahnya. Tanah pegunungan sepanjang daratan dilalui oleh bukit barisan, teluk yang banyak yang jadi perhiasan pantainya jauh pula menjorok ke dalam negeri. Oleh karena itu tidak seberapa luas tanah yang tinggal tempat kediaman orang. Segala tempat kediaman itu pun terpisah-pisah pula. Sebab itu banyak rakyat Greek yang terpaksa merantau ke tanah asing dan mendirikan negeri baru di sana. Berangsur-angsur mereka menduduki pulau-pulau yang berdekatan dalam laut Egea dan mendiami daratan di pantai Asia Minor. Rakyat Greek dahulu kala jadi tukang perantau karena keadaan negerinya. Mereka yang merantau itu makmur hidupnya. Mereka hidup dari perniagaan dan pelayaran. Makmuran itu memberi kelonggaran bagi mereka untuk mengerjakan yang lain selain daripada mencari penghidupan. Waktu yang terulang dipergunakannya untuk memperkuat kemuliaan hidup dengan seni dan buah pikiran. Itulah sebabnya maka literatur filosofi Yunani yang mula-mula lahir di daerah perantauan itu yang sangat kesor dan makmur waktu itu ialah kota Miletos di Asia Minor. Puncak kemakmurannya terdapat di abad yang ke-6 sebelum Isa. Di sanalah pula tempat kediaman filosof Greek yang pertama sebagai Thales, Anaximandros, dan Anaximenes. Mereka disebut filosof alam sebab tujuan filosofi mereka ialah memikirkan soal alam besar. Dari mana terjadinya alam itulah yang menjadi soal bagi mereka. Thales.
Banyak orang menyebut masa hidupnya dari tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi. Thales terbilang salah seorang daripada orang yang pandai yang ketujuh yang kesal dalam cerita-cerita lama Yunani. Yang lain-lainnya itu bernama Solon, Bias, Pitakos, Cilon, Periandos, dan Cleobulos. Mereka kesal karena petuahnya yang pendek-pendek sebagai kenal dirimu. Segalanya berkira, ingat akhirnya, tahan amarahmu, dan banyak lagi lainnya. Menurut ceritanya, Thales adalah seorang saudagar yang banyak berlayar ke negeri Mesir. Ia juga seorang ahli politik yang terkenal di Miletos. Dalam pada itu masih ada kesempatan baginya untuk belajar ilmu matematik atau ilmu pasti dan astronomi ilmu bintang. Ada cerita yang mengatakan bahwa Thales mempergunakan kepintarannya itu sebagai ahli nujum. Dengan cara itu ia menjadi kaya raya. Pada suatu waktu dinujumkannya akan ada gerhana matahari pada bulan itu dan tahun itu. Nujumnya itu kena benar, ialah gerhana matahari yang terjadi di tahun 585 sebelum Masehi. Hal itu menyatakan bahwa ia mengetahui ilmu matematik orang Babilonia yang sangat tersohor di waktu itu. Ada pula cerita yang mengatakan bahwa Thales sangat menyisihkan diri dari pergaulan biasa. Ia berpikir senantiasa dan pikirannya terikat kepada alam semesta. Pada suatu hari Thales pergi berjalan-jalan, matanya asyik memandang ke atas melihat keindahan alam di langit. Dengan tiada setahunya terjatuh ia masuk lubang. Seorang perempuan tua yang lalu dekat ia menertawakannya sambil berkata, "Hai Thales, jalan di langit engkau ketahui, tetapi jalanmu di atas bumi ini tidak engkau tahu." Sungguh pun Thales terbilang sebagai bapak filosofi Yunani, sebab ialah filosof yang pertama. Ia tak pernah meninggalkan pelajaran yang dituliskan sendiri. Filosofinya diajarkan dengan mulut saja dan dikembangkan oleh muridnya dari mulut ke mulut pula, baru Aristoteles kemudian menuliskannya. Menurut keterangan Aristoteles, kesimpulan ajaran Thales ialah semuanya itu air. Air yang cair itu adalah pangkal pokok dan dasar prinsip segala-galanya. Semua barang terjadi daripada air dan semuanya kembali kepada air pula. Dengan jalan berpikir, Thales mendapat keputusan tentang soal besar dan senantiasa mengikat perhatian. Apa asal alam ini? Apa yang menjadi sebab penghabisan daripada segala yang ada? Untuk mencari sebab yang penghabisan itu, ia tidak mempergunakan tahayul atau kepercayaan umum di waktu itu, melainkan dipergunakannya akal dengan berdasarkan pengalaman dan dilihatnya sehari-hari. Dijadikan pikir-pikirannya untuk menyusun bangun alam. Sebagai orang pesisir dapat ia melihat setiap hari betapa air laut menjadi sumber hidup, dan di Mesir dilihatnya dengan mata kepalanya betapa nasib rakyat di sana bergantung kepada air sungai Nil. Air sungai Nil itulah yang menyuburkan tanah sepanjang alirannya sehingga dapat didiami oleh manusia. Jika tak ada sungai Nil itu yang melimpahkan airnya sewaktu-waktu ke darat, negeri Mesir kembali jadi padang pasir. Sebagai seorang saudagar pelayar, Thales melihat pula kemegahan air laut, yang menjadikan ia takjub. Sewaktu-waktu air laut itu menggulung dan menghanyutkan, ia memusnahkan serta menghidupkan. Di sini dihapuskannya segala yang hidup, tetapi bibit dan buah kayu-kayuan yang ditumbangkannya itu dihanyutkan dan diantarkannya ke pantai tanah lain. Bibit dan buah itu tumbuh di sana dan menjadi tanaman hidup. Demikianlah laut menyebarkan bibit seluruh dunia yang menjadi dasar penghidupan. Semuanya itu terpikir oleh Thales. Air yang tidak berkeputusan itu dilihatnya dalam pelayaran berpengaruh besar atas pikiran dan pandangannya tentang alam. Semuanya itu air, katanya. Dalam perkataan itu tersimpul dengan disengaja atau tidak suatu pandangan yang dalam, yaitu bahwa semuanya itu air. Pada masa itu, selagi dunia penuh dengan takhayul dan kepercayaan yang ajaib-ajaib, buah pikiran yang mengatakan bahwa yang lahir itu tidak banyak melainkan satu, tidak dangkal makannya. Pikirannya itu membuka mata tentang bangun alam dan menyingkapkan selimut yang selama ini menutupi kalbu manusia. Benar atau tidak, pandangan itu tidak menjadi dalil di sini. Yang dinyatakan cuma kelanjutan pikirannya yang memerdekakan akal daripada belenggu takhayul dan dongeng. Bagi Thales, air adalah sebab yang pertama dari segala yang ada dan yang jadi, tetapi juga akhir dan segala yang ada dan yang jadi itu di awal air, di ujung air. Air sebab yang menghabiskan, asal air pulang ke air. Air yang satu itu adalah bingkai dan pula isi. Atau dengan perkataan filosofi, air adalah substrat
dalam kurung bingkai dan substansi yang terisi. Kedua-duanya dalam pandangan Thales tak ada jurang yang memisahkan hidup dengan mati. Semuanya satu, dan sebagai orang menurut masanya, ia percaya bahwa segala benda itu berjiwa. Benda itu bisa berubah rupanya, bisa bergerak, bisa timbul dan hilang. Semuanya itu atas kodratnya sendiri. Kepercayaan batin Thales masih animisme. Animisme ialah kepercayaan bahwa bukan saja barang yang hidup mempunyai jiwa, tetapi juga benda mati. Kepercayaannya ke sana dikuatkan oleh pengalaman pula. Besi berani dan batu api yang digosok sampai panas menarik barang yang dekat padanya. Ini dipandang sebagai mempunyai kodrat tanda berjiwa. Sekianlah tentang filosofi Yunani. Yang pertama itu pandangan pikirannya menyatukan semua pada air, asal dan akhir. Yang kedua, Toko, yakni Anaximandros. Anaximandros adalah murid Thales. Masa hidupnya disebut orang dari tahun 610 sampai 547 sebelum Masehi. Ia 15 tahun lebih muda dari Thales, tetapi meninggal 2 tahun lebih dahulu. Sebagai filosofi, ia lebih besar daripada gurunya. Ia juga ahli astronomi dan ahli ilmu bumi. Menurut pendapatnya, langit itu bulat seperti bola. Bumi terkandung di tengah-tengahnya, bangunnya sebagai silinder, bulat, panjang, dan datar pada atasnya. Anaximandros menuliskan buah pikirannya dengan keterangan yang jelas. Sebab itu karangan-karangannya dipandang orang sebagai buku filosofi yang paling tua. Seperti juga dengan gurunya, Anaximandros mencari akan asal dari segalanya. Ia tidak menerima saja apa yang diajarkan oleh gurunya. Yang dapat diterima akalnya ialah bahwa yang asal itu satu, tidak banyak, tetapi yang satu itu bukan air. Menurut pendapatnya, barang asal itu tidak berhingga dan tidak berkeputusan. Ia bekerja selalu dengan tiada berhentinya, sedangkan yang dijadikannya tidak berhingga sebanyaknya. Jika benar kejadian itu tidak berhingga seperti yang lahir kelihatan, maka yang asal itu mestilah tidak berkeputusan. Yang asal itu menjadi dasar alam, dinamai oleh Anaximandros apeiron. Apeiron itu tidak dapat dirupakan, tak ada persamaannya dengan salah satu barang yang kelihatan di dunia ini. Segala yang kelihatan itu yang dapat ditentukan rupanya dengan pencahaya indera kita adalah barang yang mempunyai akhir dan yang akhir mempunyai akhir yang berhingga. Sebab itu barang asal yang tidak berhingga dan tidak berkeputusan mustahil salah satu daripada barang yang berakhir itu. Segala yang tampak dan terasa dibatasi oleh lawannya. Yang panas dibatasi oleh yang dingin. Di mana bermula yang dingin, di sana berakhir yang panas. Yang cair dibatasi oleh yang beku, yang terang oleh yang gelap. Dan bagaimana yang terbatas itu akan dapat memberikan sifat kepada yang tidak berkeputusan. Segala yang tampak dan terasa itu segala yang dapat ditentukan rupanya dengan pencahaya indera kita. Semuanya itu mempunyai akhir, ia timbul jadi, hidup, mati, dan lenyap. Segala yang berakhir berada dalam kejadian senantiasa, yaitu ke dalam keadaan berpisah dari yang satu kepada yang lain. Yang cair menjadi beku dan sebaliknya, yang panas menjadi dingin dan sebaliknya. Semuanya itu terjadi daripada apeiron dan kembali pula kepada apeiron. Demikianlah kesimpulan hukum dunia menurut pandangan Anaximandros. Di situ tampak kelebihannya daripada gurunya, selagi Thales berpendapat bahwa barang yang asal itu salah satu daripada yang lahir. Yang tampak yang berhingga juga Anaximandros meletakkannya di luar alam dan memberikan sifat yang tiada berhingga kepadanya dengan tiada dapat diserupai. Setelah dibulatkannya pahamnya bahwa semuanya itu terjadi daripada apeiron, dipecahnya pula soal betapa kiranya timbul alam ini dari apeiron itu. Dari apeiron keluar bermula yang panas dan yang dingin. Yang panas bermalut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Sebab itu dingin itu menjadi bumi, dan dari yang dingin itu timbul pula yang cair dan yang beku sebagai dua belah yang bertentangan. Api yang memalut dan bulat tadi pecah pula, dan pemecahannya itu berputar-putar seperti jalan roda. Karena putarannya itu timbullah di antaranya berbagai lubang. Pecahan-pecahan api itu terpisah-pisah dan menjadi matahari, bulan, dan bintang. Bumi ini bermula dipalut oleh uap yang basah. Karena ia berputar, yang basah terjadi menjadi kering, berangsur-angsur, akhirnya tinggallah sisa uap yang basah itu sebagai laut pada bumi.
Atas pengaruh yang panas terjadilah daripada uap yang basah tadi makhluk dengan bertingkat-tingkat kemajuan hidupnya. Pada permulaannya bumi ini diliputi air semata-mata, sebab itu makhluk yang pertama di atas bumi ialah hewan yang hidup di dalam air. Juga bangsa binatang darat pada mulanya serupa ikan. Baru kemudian setelah timbul daratan, binatang darat itu mendapat bangunan seperti sekarang ini. Dari binatang yang berupa ikan itu terjadi manusia pertama. Manusia bermula tak bisa serupa dengan manusia sekarang, sebab orang dilahirkan serupa ke kanak-kanak tak bisa serentak berdiri sendiri. Ia perlu akan asuhan orang lain terlebih dahulu. Bertahun-tahun lamanya makhluk seperti itu tidak bisa hidup pada permulaan penghidupan di atas dunia ini. Pada kehidupan bermula itu satu-satunya mesti tahu menolong dirinya sendiri dengan segera sejak dari lahirnya. Yang sanggup berbuat begitu ialah binatang yang berupa ikan. Anaximandros menganggap jiwa yang menjadi dasar hidup itu serupa dengan udara. Pendapat Anaximandros tentang kejadian dan kemajuan makhluk di dunia ini banyak menyerupai teori Darwin yang timbul di abad ke-19, 25 abad sesudah itu atau 25 abad sesudah itu. Tak heran kalau orang mengarang lelucon bahwa Anaximandros patut dipandang sebagai pengikut Darwin yang pertama kali. Dipandang dari jurusan ilmu sekarang, banyak yang janggal tampak pada keterangan Anaximandros tentang kejadian alam. Tapi ditilik dari jurusan masanya, di mana segala keterangan berdasar kepada takhayul dan cerita yang ganjil-ganjil. Pendapatnya itu adalah suatu buah pikiran yang sangat lanjut. Itu saja cukuplah untuk memandang dia sebagai ahli pikir yang genial. Tetapi yang menjadi perhatian benar bagi orang kemudian ialah caranya mengurangkan buah pikirannya. Ia mencari keterangan dengan metode berpikir yang teratur. Masalah yang banyak seluk-beluknya ditinjaunya dari suatu jurusan atau pokok yang mudah. Dengan demikian juga cara ilmu sekarang bekerja sekalipun dengan alat pikiran yang lebih sempurna. Yang ketiga adalah Anaximenes. Anaximenes hidup dari tahun 585 sampai 528 sebelum Masehi. Dia itu guru yang penghabisan daripada filosofi alam yang kembang di Miletos. Akhir kemajuan filosofi itu tidak lama sesudah ia meninggal pada tahun 494 sebelum Masehi. Kota Miletos itu diserang dan ditaklukkan oleh Persia. Karena itu banyak ahli pikir lari dari situ. Dengan kepergian mereka itu lenyaplah kebesaran Miletos sebagai pusat pengajaran filosofi alam. Anaximenes adalah murid Anaximandros, sebab itu tak heran kalau pandangannya tentang kejadian alam ini sama dasarnya dengan pandangan gurunya. Juga ia mengajarkan bahwa barang yang asal itu satu dan tidak berhingga. Cuma ia tak dapat menerima ajaran Anaximandros bahwa barang yang asal itu tak ada persamaannya dengan barang yang lahir dan tidak dapat dilupakan. Baginya yang asal itu mestilah satu daripada yang ada dan yang tampak. Barang yang asal itu ialah udara. Udara itulah yang satu dan tidak berhingga. Dalam pandangan tentang yang asal, Anaximandros turun kembali ke tingkat yang sama dengan Thales. Kedua-duanya berpendapat yang asal itu mestilah salah satu daripada yang ada dan yang kelihatan. Thales mengatakan air asal dan kesudahan dari segala-galanya. Anaximenes mengatakan udara yang memeluk dunia ini menjadi sebab segala yang hidup. Jika tak ada udara itu, tak ada yang hidup. Pikirannya ke sana, barangkali terpengaruh oleh ajaran Anaximandros bahwa jiwa itu serupa dengan udara. Sebagai kesimpulan ajarannya disebut sebagaimana jiwa kita yang tidak lain daripada udara menyatukan tubuh kita, demikian pula udara mengikat dunia ini jadi satu. Di sini buat pertama kali pengertian jiwa masuk ke dalam pandangan filosofi. Hanya Anaximenes tidak melanjutkan pikiran kepada soal kehidupan jiwa. Soal ini terletak di luar garis filosofi alam yang mencari sebab penghabisan daripada alam ini. Soal jiwa yang mengenai alam kecil, perasaan manusia yang hidup dalam pergaulan, baru kemudian jadi masalah yang penting bagi filosofi. Baru Aristoteles memulai penghapusannya. Dengan itu dihidupkannya cabang ilmu baru.
yang kemudian diberi nama psikologi Anaximenes yang mencari asal alam. Belum memperhatikan benar soal jiwa dalam penghidupan masyarakat, kepentingan jiwa itu tampak olehnya dalam perhubungan alam besar saja. Jiwa itu menyusun tubuh manusia jadi satu dan menjaga supaya tubuh itu jangan gugur dan bercerai-berai. Kalau jiwa itu keluar dari badan, matilah badan itu dan bagian-bagiannya. Mulai bercerai-berai juga alam besar itu ada karena udara. Udara yang jadi dasar hidupnya. Kalau tak ada udara, gugurlah semuanya itu, makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos adalah alam dan mikrokosmos adalah manusia. Pada dasarnya satu rupa. Menurut pendapat Anaximenes, udara itu benda, materi, tetapi sungguh pun dasar hidup dipandangnya sebagai benda. Ia membedakan juga yang hidup dengan yang mati. Badan mati karena mengembuskan jiwa itu keluar. Yang mati tidak berjiwa. Dalam hal ini berbeda pendiriannya dengan Thales yang menyangka bahwa benda mati juga berjiwa. Anaximenes terlepas dari pandangan animisme. Anaximenes merupakan suatu soal baru yang belum didapat pada Thales dan Anaximandros. Ketiganya berpendapat bahwa ada yang asal yang menjadi pokok segalanya, tetapi Anaximenes menuju selangkah lagi dengan bertanya, gerakan apakah yang menjadi sebab terjadinya alam yang lain yang banyak ragam dan macam itu daripada barang asal yang satu itu? Sebagai ahli ilmu alam, Anaximenes mencari jawabannya dengan memperhatikan pengalaman. Semuanya terjadi dari udara. Kalau udara diam saja, sudah tentu tidak terjadi yang lahir itu dengan berbagai macam dan ragam. Sebab itu gerak udara lah yang menjadi sebab jadinya udara bisa jarang dan padat. Kalau udara menjadi jarang, terjadilah api. Kalau udara berkumpul menjadi berapat, terjadilah angin dan awan. Bertambah padat sedikit lagi, turun hujan daripada awan itu, dan air terjadi tanah, dan tanah yang sangat padat menjadi batu. Di sini caranya mengupas soal menunjukkan derajat pikiran yang lebih tinggi, tetapi dalam pahamnya tentang bangun alam ia terbelakang dari Anaximandros. Menurut pendapatnya, dunia ini datar seperti meja bundar dan di bawahnya dipandang oleh udara. Udara yang mengangkatnya itu tidak punya ruang buat bergerak dan bersebar. Sebab itu tetap duduknya. Dan oleh karena itu bumi ini tetap pada tempatnya. Matahari, bulan, dan bintang itu dilahirkan oleh bumi. Uap yang keluar dari bumi naik ke atas, di atas ini jadi jarang, dan sebab itu menjadi api. Api itu menjala menjadi matahari dan bulan dan bintang. Tetapi di antara bintang-bintang itu ada juga yang semacam bumi. Bintang-bintang beredar tetapi tidak mengelilingi bumi dari atas ke bawah dan kembali ke atas lagi, melainkan berkeliling di atas bumi seperti topi berputar di atas kepala. Hilang timbul bintang itu tersebab karena jauh dan dekat iterannya. Kalau itu tidak kelihatan, itu tanda ia jauh dari kita, kembali pada tempat permulaan peredarannya. Sekian tentang Anaximenes, filosofi alam yang menghabiskan dari Golem Miletos. Sebagai yang diajarkan oleh Anaximenes itu, filosofi alam itu kembang ke seluruh dunia Greek dan perantauannya. Filosof-filosof yang datang kemudian banyak sedikitnya mengetahui pandangan alam orang Miletos itu.